Balik lagi bersama aku Surya. Setelah puasa saham IPO hampir sebulan lebih, kini kita kedatangan 8 saham IPO secara bersamaan. Apalagi jadwalnya juga dempet-dempet nih dari 8 sampai 10 Juli 2025 periode listingnya. Kalau begini bagaimana strategi beli saham IPO-nya ya? Mana yang prioritas? Sebelum lebih jauh, aku mau kasih mindset, yaitu jangan pernah investasi saham dari saham IPO. Maksudnya investasi ini kamu hold dari harga IPO. Alasannya, tingkat resiko lebih tinggi dibandingkan potensi kenaikan dalam jangka panjang. Tercatat dalam beberapa tahun terakhir, mungkin 1 dekade malah ya, hanya beberapa saham IPO yang naik lebih tinggi dari harga awalnya, misalnya Cleo dan Cimori. Di luar itu ada juga sih yang masih di atas harga IPO seperti Cyber dan Elite, tapi setelah sideways panjang juga dan ada momentum saham teknologi. Selain itu, yang bisa naik ke atas harga IPO adalah saham-saham kecil yang di backdoor listing seperti PAK atau saham Konglo seperti punya Pak Prayogo Pangestu. Pertanyaannya, dengan ada 8 saham IPO bersamaan, bagaimana strategi beli agar dapat IPO yang cuan? Untuk itu, aku coba ulas ciri-ciri saham IPO yang bisa cuan. Pertama, dari segi probabilitas lembar saham IPO yang diterbitkan. Biasanya, jika di bawah 1 miliar lembar, itu potensi cuannya lebih besar. Alasannya, suplai lembar saham sudah lebih terbatas dengan potensi demand yang tinggi. Namun, nggak menutup kemungkinan juga IPO di atas 1 miliar lembar, tapi mungkin masih di bawah 5 miliar lembar, yaitu bisa arah berjilid-jilid. Contohnya aja kayak brand dan cuan gitu. Dan juga nggak menutup kemungkinan saham IPO yang di bawah 1 miliar lembar ini ternyata nggak naik tinggi banget atau malah koreksi. Itu terbuka juga peluangnya. Cuman probabilitasnya lebih rendah. Kedua, cek rekam jejak underwriter dalam melakukan IPO minimal 2 tahun terakhir aja. Kamu bisa cek saham-saham IPO yang menggunakan underwriter tersebut. Apakah ada pola yang menarik? Misalnya, si underwriter A ini kalau IPO minimal bisa arah di hari pertama lah. Atau underwriter B ini kalau IPO cuma naik hari pertama tapi nggak arah lagi. Nah, kinerja underwriter ini bisa dijadikan acuan ke depannya juga gitu. Ketiga, cek pemilik emiten atau pengendali akhir. Nanti kita bisa lihat apakah si pengendali akhir ini punya emiten existing di IDX atau enggak. Biasanya ini tercatat di prospektus kok, jadi nggak akan tertutup gitu. Misalnya, jika bicara Prayogo Pangestu, kita akan ingat bagaimana kenaikan harga cuan dan brand, sehingga kita bisa mengacu. Ya minimal sahamnya grup PP ini ya naik lah ya hari pertama, seperti itu. Lalu saham BUMN yang IPO tuh seringnya lemes, entah kenapa nggak ada yang jagain atau suplainya kebanyakan. Seperti PGEO dan MTEL ini termasuk IPO dengan suplai ke publik hingga di atas 10 miliar lembar. Sehingga ya hasilnya harga setelah listing juga ya nggak kemana-mana gitu. Keempat, cek struktur IPO-nya, apakah full saham baru atau ada divestasi. Jika ada divestasi, apakah setelahnya ada akuisisi baru lagi atau enggak. Meski ketika ada divestasi, kecenderungannya akan koreksi seperti MDIY hingga UP. Namun, potensi koreksi itu akan dilihat lagi faktor di atasnya ya, kayak poin 1 dan 3. Kelima, cek siapa yang IPO bersamaan dengan saham tersebut. Nanti bisa bandingin poin 1 sampai 5, kira-kira posisi saham IPO incaran kita udah di posisi nomor 1 atau paling bontot secara prospek fluktuasi pasca listing. Lalu bagaimana dengan 8 saham IPO yang bakal listing di awal Juli nanti? Dari sini salah satu yang krusial adalah IPO pada 8 Juli 2025. Di sana ada 4 saham yang listing bersamaan, yaitu ada CDIA, Blok, PSAT, dan PMUI. Artinya dari keempat saham IPO ini ada potensi satu yang ambyar. Kenapa? Karena kekurangan demand sudah terserap ke saham IPO lainnya. Apalagi kayak CDIA nawarin supply hingga 12 miliar lembar saham baru lagi gitu kan. Lalu gimana agar kita tahu ada saham yang nggak ambyar? Kita bisa pakai 5 cara yang tadi untuk memperkirakan probabilitas terbesar. Pertama, dari lembar saham IPO. Dari segi suplai saham IPO dan yang paling rendah itu ada PSAT, lalu ada Blok, ada PMUI, dan yang paling besar ada CDIA. Kedua, cek rekam jejak underwriter-nya. Nah, CDIA ini menggunakan underwriter IPO yang hasil cukup oke seperti Cuan, Das, dan Ratu, yakni si Henan Putirai. Nah, tapi si CDIA ini IPO-nya bareng juga penjamin emisi lainnya kayak BCA Sekuritas, DBS Sekuritas, OCBC Sekuritas, dan juga Trimegah Sekuritas. Lalu si PSAT juga menarik dengan underwriter Trimegah yang secara historis rata-rata bisa bawa naik hingga hari kedua. Kalau lihat IPO Trimegah dalam 2 tahun terakhir itu ada Maha, Cyber, Mutu, dan NES. Kalau yang joinan tuh ada FKTR dan MBMA ya. Nah, kalau yang dia tunggal sendiri tuh ada pola kenaikan minimal naik di hari kedua lah gitu. Meski ada kecenderungan kenaikan hari kedua juga cenderung terbatas ya.
Lalu untuk Blok digawangi oleh BCA Sekuritas. Dari catatan kami terakhir, BCA Sekuritas jadi penjamin emisi tunggal tuh di 2021 di saham Edge dan MISB. Hasilnya cukup mix ya. Di saham Edge ini mampu naik hingga hari kelima, dan itu juga emang momentumnya saham teknologi data center ya, setelah DCI juga meroket gitu. Tapi di MISB ya hanya naik di hari pertama. Untuk PMUI digawangi oleh Korean Investment Securitas. Nah, kalau dari catatan kami, beberapa saham IPO yang digawangin Korean Investment Securitas ini ada Udang, Asa, dan Oils. Hasilnya sebenarnya di Oils dan Asa ini cukup menarik ya, bisa naik hingga hari keempat. Tapi di Udang hanya naik di hari pertama. Ketiga, dari pengendali akhir. Nah, CDIA ini jadi yang ditunggu-tunggu nih karena emitennya Prayogo Pangestu yang dikenal mampu bawa brand dan cuan arah berjilid-jilid meski lembar saham IPO-nya cukup besar di atas 10 miliar lembar saham. Nah, lalu ada Blok yang terafiliasi oleh AMRT dan MIDI yang IPO-nya juga udah ya terjadi di masa lampau. Jadi kita nggak bisa membandingkannya dengan saat ini yang udah ada IPO. Kalau zaman dulu retail mau ikutan IPO tuh ribet banget. Untuk PSAT, dia ada di grup Pancaran. Dengan skala bisnis perkapalan dia cukup masih kecil sih. Dia baru punya 2 armada dan dengan dana IPO dia jadi 4 armada gitu ya. Lalu untuk PMUI ini dimiliki oleh Rudi Susanto dan Agus Susanto. PMUI juga jadi induk usahanya GRPM yang baru aja diakuisisi sama mereka. Nah, keempat, dari skema IPO-nya semuanya ini menerbitkan saham baru ya. Jadi nggak ada aksi divestasi. Kelima, keempat saham IPO ini listingnya bersamaan. Nah, jadi pilih yang mana nih kalau begini nih? Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan CDIA dan Blok ada afiliasi dengan konglomerat, yaitu CDIA oleh Prayogo Pangestu dan Blok oleh Joko Susanto, pemilik Alfamart. Nah, CDIA punya lembar saham yang cukup besar, 12 miliar lembar, yang aku sebenarnya agak worry. Tapi ada rekam jejak Henan Putirai dan Prayogo di sana. Ya minimal pekan pertama bisa naik ya harusnya ya. Walaupun tetap ada resiko ya, jangan lupa. Blok digawangi oleh BCA Sekuritas. Secara historis minimal hari pertama bisa naik sih. Nah, lalu bagaimana dengan PSAT dan PMUI yang nggak dimiliki oleh konglo yang skala besar kayak CDIA dan Blok gitu kan? Nah, kalau kita lihat lebih detail ke prospektusnya, PSAT ini menawarkan valuasi IPO yang menarik jika dibandingkan dengan kompetitor penyewa kapal bulk carrier seperti HATM dan CBRE. Plus guideline dividen 100% yang jika kami hitung dengan kinerja 2024 dan rentang harga IPO, yieldnya itu bisa mencapai 17-18%. Sedangkan PMUI, aku punya notes, yaitu penggunaan dana IPO sebagiannya tuh digunakan untuk beli aset pihak terafiliasi. Lalu secara bisnis marginnya juga tipis, meski mereka ada story abis akuisisi GRPM. Nah, dan kinerja Korea Investment Securitas sebenarnya nggak terlalu buruk juga untuk IPO sebelum Udang ya. Nah, dengan fakta ini mana yang menurutmu menarik? Jika ingin tahu actionku ada di saham IPO yang mana, kamu bisa join Mikir Saham untuk dapat insight IPO di Just Premium sehingga kamu tahu pilihan saham IPO yang menarik. Lalu dapat insight saham lebih komprehensif, saham pilihan bulanan, serta diskusi saham secara real time. Join sekarang dengan klik link di deskripsi ya. Sampai jumpa di grup.